Horas, Shalom. Shalom. Selamat Advent bagi kita semuanya, sobat-sobat Masapot. Kita jumpa lagi dalam sermon persiapan kita, terutama untuk Minggu tanggal 22 Desember, Advent keempat tahun 2024. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan indah ini. Kami boleh kembali bergabung dalam sermon masa pot untuk Advent yang keempat tahun ini. Bila kiranya Engkau yang membuka hati pikiran kami, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami semakin lagi memahami dan juga merasakan kuat kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik rekan-rekan Mas Sapo semuanya. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 bersama kita dengan Bang Pendeta Tolandi dan saya Pendeta Raja Sinaga. Oke, saya akan mulai membacakan buat kita semuanya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Layangkanlah pandangmu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sieba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan kemasyuran Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Demikian aku pembacaan firman Tuhan. Oke, sobat-sobat sapot, pada minggu ini temanya adalah bangkit menjadi terang. Dan kita melihat di situ ada konteksnya di sana bangsa Israel di Yesaya 60. Nah, mungkin kita tanya dulu kepada Bang Prito Landi, apa kira-kira Bang latar belakang dari teks kita ini? Ya, apa yang melatar belakangi teks kita ini, Bang? Silakan, Bang. Iya, terima kasih buat Bang Pendeta Krisindo Raja Sinaga. Ya, sobat-sobat Mas Hapot dan juga Bang Pendeta Raja, yang pertama kita pasti sudah sudah biasa mendengar istilah pembagian tiga bagian dalam kitab Yesaya, dan yang saya mau katakan lebih daripada itu adalah bahwa bangsa Israel yang terbuang ke Babel ini sebagai sebuah latar belakang adalah tentang kerapuhan dalam identitas. Iya. Coba kita bayangkan kalau sejarah itu mencatat bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar, ya, yang dipimpin oleh Raja Saul, semakin besar dan jaya terkenal dipimpin oleh Raja Daud, ya, dan terus menjadi bangsa yang dipimpin oleh Raja Salomo, ya. Tapi akhirnya bangsa yang besar itu terbagi menjadi dua bagian. Dua bagian ini juga terpecah-pecah karena pemimpin yang mereka miliki bukan lagi menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya. Dan akhirnya mereka masuk di dalam penjajahan, pembuangan di Babel. Ini kan sebuah perjalanan sejarah yang sangat mengkhawatirkan,
secara khusus bagi mereka di dalam identitas. Mungkin, bukan hanya mungkin, pasti juga ada yang sedang bergumul dan bergumam dalam hatinya, bertanya, siapa kita ini? Ya, kita harus bangga sebagai bangsa pilihan Tuhan, tapi kita berada di pembuangan. Kita mau berpengharapan kepada siapa? Kita seperti tidak punya Tuhan, kira-kira begitu. Maka kitab Yesaya ini akan kita jumpakan dalam campur aduknya sebuah pengharapan dengan keniscayaan, sebuah keyakinan, tetapi berada dalam keterpurukan. Tapi kalau saya boleh katakan, Bang Raja, disinilah eh, apa ya, seninya Tuhan, ya, bahwa dalam konteks kita, perikop kita pada pasalnya yang ke-60 ini, maka kita menjumpakan bahwa kehilangan identitas, harapan, bahkan masa depan itu masih diberikan oleh Tuhan sebuah janji pemulihan. Nanti kan tadi seperti yang Bang Pendeta Gresindo Raja baca, maka kita bisa melihat ya janji pemulihan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel lewat Yesaya. Mungkin itu Bang Pendeta Raja yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang boleh ditambahkan Bang Raja, boleh silakan Bang. Oke, baik. Terima kasih, Bang Peter Randi. Eh, sudah membawa kita jauh ke dalam dari teks kita ini ya. Ada krisis identitas di sana yang dialami oleh bangsa Israel. Iya Iya, Bang. jadi kalau saya mungkin eh, apa yang menambahkan yang dari kata Bang Peter Randi Ya, tadi. Jadi silakan Bang. ketika teks kita ini dari Trito Yesaya, ya memang mereka itu mengalami tadinya mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami penderitaan di Jajah juga di Babel. Kemudian ada tadi itu eh, perasaan yang ini ya sangat bersedih ya karena mereka merasa di mana Tuhan, kami ini bangsa Tuhan, kami anak-anak Tuhan, tapi kenapa mengalami seperti ini Ya, penderitaannya? Ya, sedih tetapi juga. kemudian mereka juga bisa lepas dari pembuangan itu, ya masuk kepada Tito Yesaya, mereka selesai atau keluar dari pembuangan, tapi juga mereka menghadapi, ya Tantangan. tadi kata Bang Teman tadi ya, iya kehilangan arah, identitasnya seperti semakin pudar juga. Ya, Benteng atau tembok Yerusalem yang selama ini mereka hancur. bangga-banggakan sebagai ya simbol dari kekuatan ataupun identitas mereka yang kuat, ternyata itu pun juga hancur. Ya, Jadi itu membuat identitas mereka itu mengalami krisis ataupun rentan. Nah, em, tapi di tengah-tengah seperti itu ternyata ada ke kekuatan atau pengharapan dari Tuhan. ya, Ya, kalau kita lihat tadi dari ayat yang pertama, ini sangat kuat sekali kata-katanya. Bangkitlah, menjadi teranglah. ya, Itu kalau dalam bahasa atau terjemahan bahasa lain mungkin agak sedikit berbeda, tapi pesannya sama, supaya bangsa itu bangkit, umat itu bangkit dan menjadi terang. Nah, eh, dan di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Nah, ketika Tuhan itu mengatakan bahwa terang itu terbit di atas bangsa itu, maka kemudian bangsa itu di apa ya, secara alami ya, ketika cahaya itu terang itu berada di atas mereka, secara alamiah bangsa itu memantulkan kemuliaan Tuhan sehingga menjadi nyatalah kemuliaan Tuhan itu. Nah, ya. jadi ini menarik sekali di sini ada peran cahaya atau peran sinar. Nah, jadi kira-kira apa ini Bang? Apakah boleh kita katakan bahwa krisis identitas yang mereka alami itu di sini Tuhan kasih jawaban bahwa mereka itu adalah terang, bahwa mereka itu adalah eh, punya identitas sebagai terang yang bersumber dari Tuhan. Atau bagaimana kira-kira Bang? Iya, terima kasih ya buat Bang Pendeta Raja. Tadi sudah memberikan apa namanya, menjembatani tentang situasi dari latar belakang dan percakapan yang sedang dilakukan lewat Yesaya kepada bangsa Israel.
Maka memang benar tadi yang dikatakan oleh Bang Raja, krisis identitas itu ternyata harus dipacu dengan sebuah dorongan yang kuat, ya. Tidak boleh lagi apa ya, Tuhan melihat itu tidak lagi dengan hal yang biasa, tetapi seperti mendobrak, ya. Jadi apa, kekacauan berpikir tentang identitas mereka, benarkah kami umat pilihan Tuhan, benarkah kami sebagai bangsa yang diberkati Tuhan, benarkah kami sebagai bangsa yang besar, itu tidak bisa lagi hanya yuk yuk, kira-kira begitu. Ajakan itu ternyata nggak bisa lagi semangat semangat gitu, tetapi harus menjadi sebuah dorongan yang kuat, sehingga kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata bangkitlah, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau kita berandai-andai merenungkan sejenak jauh ke sana, maka orang yang loyo tadi itu harus punya semangat yang membara. Maka kalau mereka yang loyo, letih, lesu tadi, yang merasa tidak ada lagi harapan, sudah putus asa, bahkan sampai pada tingkat kecewa, ya, maka mereka perlu sebuah keyakinan yang kuat untuk mendorong mereka, iya, mendapatkan pengharapan tadi. Maka dalam kitab Yesaya tadi sudah dibacakan oleh Bang Pendeta Raja, bangkitlah, menjadi teranglah. Ya, menjadi teranglah ini maka bukan hanya melihat bahwa Tuhan sebagai terang saja, tetapi menjadikan diri kita juga menjadi sebuah gambaran terang itu. Jadi ini kan sebuah dorongan. Kamu bisa, bukan hanya tentang dia bisa, Tuhan bisa, tetapi kamu bisa. Iya, kalau misalnya kita sama adik-adik sekolah minggu mengatakan, saya hebat, orang tua kamu hebat, itu tidak sedikit pun membantu gairah mereka. Tetapi saat kita katakan, kamu hebat, oh maka dia merasa hebat. Ya, dia mampu mendorong dirinya untuk menjadi hebat. Ya, jadi kalau kita mencoba berandai-andai ya, ataupun mencoba memaknai lebih dalam, bukan berandai-andai. Maksud Tuhan ini bukan hanya ingin mendobrak saja, tetapi memang menjelaskan ulang ataupun mempatenkan identitas yang sebenarnya. Ya, bahwa memang bangsa Israel itu adalah terang, ya. Sebab terangmu datang. Jadi menjadi teranglah sebab terangmu datang. Ya. Jadi memang bersumber dari Tuhan, tetapi maka terang itu bukan hanya Tuhan saja. Coba kita baca berulang-ulang kali. Silakan nanti sobat-sobat Masaput di rumah membaca berulang-ulang kalimat pada ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, koma, sebab terangmu datang. Jadi sama seperti kalau kita hari ini ada sudah merayakan Natal, maka saat lilin kita itu belum menyala, maka dia akan menyala kalau ada sumber terang yang lain. Biasanya kan pendeta yang menyalakan lilin ke depan, maka dia akan berjalan ke jemaat untuk menyalakan lilin yang belum nyala tadi. Jadi sebab terangmu datang. Nah, maka saat lilin yang tadi menyala itu bersentuhan dengan lilin yang lain, maka tidak hanya satu lilin yang menjadi sumber terang, tetapi ada lilin-lilin lain. Karena akhirnya saat pendeta menyalakan lilin saya, maka saya juga tidak berdiam diri. Saya akan menyambungkannya kepada lilin yang lain. Maka semakin banyaklah terang itu. Jadi coba kita baca berulang kali kalimat itu, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saat nyala lilin itu dari satu menjadi tujuh di depan, tujuh menjadi ratusan nyala terang lilin, maka ruangan yang gelap tadi karena dimatikan lampunya, maka menjadi terang. Ya, biasanya kan akan dikomando itu, oh, nanti waktu nyanyi Malam Kudus, matikan lampunya ya, katanya kan. Matikan lampunya semua. Iya, walaupun mati lampu karena satu nyala lilin, menjadi tujuh nyala lilin, menjadi puluhan nyala lilin,
menjadi semua nyala lilinnya, maka terbit atasmu. Maka dikatakan pada ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Maka menjadi teranglah. Jadi pengharapan itu bukan pengharapan yang sia-sia, bukan. Tetapi pengharapan itu adalah pengharapan yang nyata yang Tuhan mau kita ambil bagian di dalamnya. Mungkin itu Bang Pendeta Raja, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bang Pendeta Luandi. Luar biasa. Jadi pemahaman yang tadi kita ya membacanya ini kayaknya ini konteksnya jauh sekali ya dari Perjanjian Lama, dari pembuangan Babel. Tapi ternyata setelah dengan penjelasan dari Bang Pendeta Luandi, ternyata itu sangat relevan dengan yang kita alami di zaman sekarang ini. Ya, terima kasih Bang Pendeta Luandi. Jadi rupanya yang tadi itu adalah satu terang itu menerangi banyak orang, itu membuat kita juga ternyata bisa berpartisipasi dalam langkah tadi itu menunjukkan atau membuat kemuliaan Tuhan itu tadi nyata. Nah, dan kemudian kalau kita lihat lagi kembali kepada konteks orang Israel di pasca pembuangan itu, ternyata Tuhan juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan yang tadi tertawan, yang tadi tadi dikungkung, mereka akan kembali ke Yerusalem dan mereka akan punya harapan baru, punya terang harapan yang baru di negeri mereka itu. Bahkan mereka dikatakan akan mendapatkan banyak kemenangan, akan banyak bangsa-bangsa yang akan berduyun-duyun datang kepada mereka, dan raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Layangkanlah pandanganmu dan lihatlah ke sekeliling, mereka datang berhimpun kepadamu dan bahkan juga mereka akan membawa hal-hal yang luar biasa di sini ya. Mereka akan membawa kekayaan, kelimpahan, unta, bahkan juga emas dan kemenyan. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-5 dan ke-6, itu menunjukkan bahwa bangsa itu akan menang dan akan banyak sekali bangsa-bangsa lain yang tunduk pada mereka dan bangsa-bangsa lain itu juga memberikan upeti kepada Israel. Ya, Mereka itu akan membawa apa ya hasil dari negeri masing-masing atau kekayaan alam dari negeri masing-masing itu dibawa pada Yerusalem dan itu menjadi suatu hal yang membuat bangsa Israel itu layak untuk berpengharapan kembali. luar Jadi luar biasa. biasa. Nah, kita ini di ayat yang kelima dan keenam ini ternyata Tuhan memberikan pengharapan baru dan mereka juga akan diingatkan bahwa terang yang tadi diberikan Tuhan kepada mereka, terang itu akan juga menjadi hal yang apa ya, hal yang menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan hanya kepada bangsa Israel tapi juga kepada bangsa-bangsa lain akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya mungkin menurut Bang Mitra Landi, apakah ada lagi Bang yang mau disampaikan melalui ayat-ayat berikutnya Bang? Ya, menambahkan Bang Rajas. Jadi kalau kita melihat pada ayat yang keempat, lima, dan ayatnya ya sampai dengan ayatnya yang ketujuh, maka kita diperlihatkan Tuhan sebuah pernyataan kuasa, ya kuasa yang memang tidak ada bandingannya. Ya, kalau saya boleh katakan, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu, maka Dia tidak mau dengan hal yang gantung ataupun yang tanggung. Ya, jadi kalau kita melihat kan dalam pengharapan itu bagi bangsa Israel itu yang krisis di dalam identitas, selain dipatenkan, dikuatkan, mereka juga diberikan sebuah apa namanya, sebuah eh, luapan kah atau keyakinan yang lebih. Iya. Maka dikatakan tadi bahwa Tuhan akan mengumpulkan, ya. Kalau dibaca daripada ayat 4, layangkanlah pandanganmu, ya. Semua orang akan melakukan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atas mereka. Jadi memang Tuhan itu tidak menjadi Tuhan yang berkuasa penuh atas bangsa Israel saja, tetapi atas seluruh bangsa. Ya, jadi memang Tuhan memperlihatkan keberadaannya itu secara
apa namanya, secara konsisten ya kepada bangsa Israel. Jadi dia bukan hanya Tuhan atas Israel saja, tetapi Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa. Ya, dia memberikan gambaran itu secara jelas bagi umat Israel, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Peter Landi. Eh, Mungkin kita masuk kepada ayat yang terakhir itu, Bang. Ayat ketujuh ya. Ada dikatakan di sana domba-domba ataupun domba-domba jantan akan disediakan untuk ibadah. Dan semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Nah, itu kira-kira ada pesankah Bang di sana Bang yang mau disampaikan? Apakah ini em, maknanya apa ini ya? Ada ibadah, ada persembahan. Kira-kira bagaimana Bang? Maksudnya Bang? Ya, jadi kan kalau kita, Bang Pendeta Raja, kan mau sobat-sobat Mas Apot, kita ini kan tahu betul ini orang-orang Israel yang kental sekali dengan tradisi, ya, tradisi yang melekat tentang Tuhan. Kalau dalam Ya, perjalanan bangsa Israel dulu, maka mereka punya apa namanya itu, Bang, mesbah Tuhan, kemah ya, sebagai tempat Tuhan, tabut Allah dan lain sebagainya. Itu mereka bawa dari satu tempat ke tempat lain, ya, tentang hukum Taurat yang terus dipercakapkan baik tidak baik keadaannya. Setiap hari itu dimemehkan, disampaikan kepada mereka. Iya, bagaimana mereka melakukan ibadahnya juga itu sangat kuat sekali sebagai sebuah identitas bangsa Israel. Ya, boleh kita ingat perjalanan, kalau kita mau tarik jauh ke belakang lagi, ya, sebagai orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, ya, itu mereka lakukan secara terus-menerus, ya, dari waktu ke waktu. Sehingga itu ingin menyatakan kembali kepada bangsa Israel pada ayat 7, semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku, ya, sebagai kurban. Aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Jadi mereka dikembalikan dengan identitas mereka yang dulu. Ya, tentang persembahan, tentang ibadah, tentang korban bakaran. Ini kan identitas mereka. Ya, jadi yang mungkin sudah lama mereka tidak lakukan atau sudah tidak menjadi gaya hidup, Tuhan mau katakan, ini loh kalian, ini loh kalian. Iya, tidak, mereka tidak dicabut dari identitas yang lama, tetapi mereka dikembalikan kepada identitas itu. Jadi ini sebagai sebuah gambaran juga bagi kita untuk mengingat-ingat kembali apa yang Tuhan mau dalam tradisi kehidupan kita, ya, sehingga itu terus ada menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mungkin itu, Bang Pendeta Raja, yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Bang Pendeta Landi. Ah, sudah sampai tadi kepada ayat yang terakhir, di mana ternyata eh, saya setuju ya kata Bang Landi tadi itu gimana bangsa itu kemudian dikembalikan kepada identitas mula-mula mereka yang mereka punya tradisi ibadah yang sangat sakral, mereka punya korban bakaran yang menunjukkan mereka itu adalah umat Tuhan yang layak untuk diampuni dan juga mereka juga hidup dalam persembahan kepada Tuhan dan itu semuanya menyemarakkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, jadi ya, pada bagian itu ternyata umat Tuhan itu menjadi saksi Tuhan ya, menjadi Amin. saksinya Allah yang memberitakan eh, apa yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsanya. Nah, ini menarik sekali. Nah, oke Bang Pendeta Landi, barangkali karena ini Advent keempat ya Bang, Ya, eh, apa kira-kira Bang apa relevansinya kepada Advent keempat? Apakah di situ mungkin ada pengharapan kepada Mesias dari teks kita ini, Bang? Gimana, Bang? ya, terima kasih buat Bang Raja. Ya, Advent kita Minggu 22 Desember itu kan kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Ya, kalau saya boleh menggambarkan bahwa Minggu Advent keempat ini adalah
bagian bagi kita untuk merenungkan kedatangan Kristus yang pertama dan menjadi sebuah penantian ataupun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Iya, jadi eh, pesan yang saya boleh lihat dari perikop kita ini terkait dengan Minggu Advent yang keempat, maka kita diingatkan pentingnya untuk menyiapkan hati kita. Ya, hati kita yang sudah mengenal Tuhan, tetap menetapkan hati kita itu, dan ketetapan hati itu yang terus kita hidupi sampai kita sampai kita pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan, ya, maka pengenalan Tuhan yang baik tadi, ya, dan juga penggenapan Tuhan dalam kelahiran Yesus Kristus tadi, ya, itu menjadi sebuah sorak-sorai kebahagiaan sebagai sebuah kepastian, ya. Maka kita juga hari ini tetaplah berada di dalam sorak-sorai dan kepastian tadi sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi di masa kita sedang menikmati kelahiran Yesus, di masa yang sama kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, maka sikap kita sama. Kita punya sikap di dalam sorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena kita sudah mempersiapkan hati kita, ya, untuk menerima terang Kristus. Itu saja Bang Pendeta Raja tentang Minggu Advent yang keempat. Mungkin boleh ditambah Bang Raja. Ya, oke, baik. Terima kasih Bang Vito Landi. Uh, Sepertinya sudah lengkap sekali ya. Kita lihat tadi di sana betul bahwa Yesus itu memberikan ya terang kepada kita, di mana Yesus itu adalah Mesias yang juga dijanjikan, dinubuatkan dari perjanjian lama. Dan Mesias itu, Juru Selamat itu hadir kepada kita dan dia menerangi hidup kita. Jadi kalau kita baca juga di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan Yesus mengatakan akulah terang dunia dan barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, artinya Yesus itu adalah sumber terang tetapi dia juga adalah terang itu sendiri. Ya, kalau tadi Bang Pendeta Landi memberikan gambarannya itu ketika kita di perayaan Natal ada kegelapan, tapi ada sumber terang itu. Ya, mungkin dari pendeta yang membawa lilin kepada jemaat-jemaat. Nah, itu semuanya sangat-sangat bermakna sehingga dari yang gelap tadi itu tadi menjadi terang. Nah, jadi eh, begitu luar biasanya kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita karena dia membawa terang sehingga kita pun eh, yang hidup dalam Tuhan Yesus akan hidup dalam terang juga. Nah, jadi mungkin sekarang Bang Pendeta mungkin masuk kepada apa namanya aplikasi atau kaitannya dengan zaman sekarang mungkin boleh Bang disampaikan Bang. Ya, terima kasih Bang Pendeta Raja. Kalau kita punya tema bangkit, ya, bangkit menjadi terang, ya, Bang Pendeta Raja, ya, di Minggu Advent yang keempat ini, maka saya ingin memberikan satu pesan yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga terang Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Ya, karena proses yang sedang dialami oleh bangsa Israel di Babel itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Karena ternyata pergumulan itu bukan merebut terang Kristus itu, terang Tuhan itu dalam diri kita. Tetapi kita harus tetap berada di dalam terang Tuhan tadi. Itu yang pertama. Ya, itu pesan utamanya yang saya mau sampaikan. Nah, dari pesan itu saya ingin memberikan sebuah prinsip kehidupan bahwa memang sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan kita merasa kita punya status khusus dan perlakuan khusus, privilege, tidak ada itu. Jadi jangan berpikir karena kita sebagai orang Kristen
maka kita tidak akan mengalami pergumulan. Enggak, sama saja. Iya, yang lain harus mengalami hujan, kita juga harus mengalami hujan. Tidak ada tiba-tiba kalau kemana-mana kita seperti Doraemon itu kan, ya kita punya kantong ajaib, punya payung, bergelembung sehingga kita tidak kena hujan, yang lain kena hujan. Tidak. Itu prinsip. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ya bangkitlah menjadi terang, maka seperti apapun ya kita akan sama dengan mereka. Hanya yang ketiga, lewat pesan utama dan prinsip hidup tadi, kita punya karakter yang kuat. Karakternya adalah kita bisa menikmati setiap perjalanan kehidupan kita tadi. Jadi sobat-sobat Masapot harus menjadi orang-orang yang tangguh. Iya, lewat terang Kristus, lewat prinsip yang kita miliki tadi, kita membuahkan karakter menjadi orang-orang yang eh, apa namanya tangguh menjalani setiap proses kehidupan kita. Mungkin itu Bang Pendeta Raja yang bisa kami tambahkan sebagai sebuah closing statement ataupun permenungan. Silakan ditambahkan oleh Bang Raja. Oke, ya baik, terima kasih Bang Pendeta Rolandi, luar biasa sekali aplikasinya dan juga bahkan tadi ada penguatannya kepada kita orang Kristen zaman sekarang. Nah, jadi saya hanya sedikit saja ya menambahkan bahwa eh, orang Kristen itu betul ya tidak gampang menjadi orang Kristen. Eh, ada pergumulan juga yang dihadapi oleh orang lain, orang Kristen juga pasti menghadapinya, dan itu membuat kita orang Kristen itu tidak boleh gampang menyerah ya. Tetapi kita justru harus dikuatkan, bahkan kita juga harus semakin tangguh kalau tadi kata Bang Rita Landi ya. Artinya apa? Semakin tinggi pohon, angin juga akan semakin kencang untuk apa namanya ya menerpa atau mencoba menumbangkan pohon itu gitu ya. Oleh karena itu, ketika kita dikatakan sebagai terang, maka kita juga pasti akan diletakkan di tempat yang tinggi. Ada ayatnya di Alkitab itu, kalau kita itu terang, pasti kita ditempatkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Terang itu akan berguna kalau dia di tempat yang tinggi, tapi kalau di tempat yang gelap tidak akan bisa menerangi yang lain. Justru ketika kita menjadi terang dunia, maka kita akan ditempatkan yang di tempat yang tinggi, di mana banyak juga angin kencang, angin badai bahkan. Nah, oleh karena itu kita harus dikuatkan dan menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat dalam iman. Ya, jadilah terang, jangan di tempat yang terang, tapi di tempat yang gelap. Kita bisa menerangi yang gelap juga. Terima kasih Bang Pendeta Luar Landi, terima biasa. kasih teman semua. Ya, silakan Bang Pendeta dalam doa penutupnya, Bang. Ya, terima kasih kita bersatu di dalam doa. Kami memasuki minggu Advent yang keempat. Biarlah kami mempersiapkan hati kami lebih lagi dalam menerima terang Kristus. Merayakan hati kami di dalam Kristus yang sudah lahir bagi kami dan merayakan kedatangan Kristus yang kedua kalinya bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami sehingga kami memasuki minggu Advent demi Advent benar-benar memperlihatkan keberadaan kami di dalam cinta Tuhan. Berkati setiap sobat-sobat Mas Apot sehingga kami boleh akan memasuki masa Natal dan mengunjungi tahun 2024, memasuki tahun 2025 dalam kepastian iman kami bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bang Raja. Amin. Terima kasih Terima kasih Bang sobat-sobat Pendeta Mas Landi. Apot. Terima kasih Bapak Sapo. Sampai jumpa lagi. Selamat Advent keempat. See you.